Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Jadi, sebelum saya ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Kalian tahu nggak sih arti dari teks prosedur itu apa? Jadi, teks prosedur itu adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat dan mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis dan teratur. Dan teks prosedur itu ada banyak gitu, ada ciri-ciri, bagian, struktur. Jadi yang pertama itu ciri-cirinya adalah berisikan langkah-langkah, disusun secara informatif, dijelaskan secara terinci, bersifat objektif, menggunakan syarat atau pilihan, kalimat jelas, logis, dan singkat. Jadi, teks prosedur itu memiliki jenis juga, yaitu teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Teks prosedur itu memiliki tahap-tahap, yaitu kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah, kalimat deklaratif, dan kalimat berfungsi memberi informasi. Pernyataan umum dalam teks prosedur dan tahap dalam prosedur. Teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahap atau langkah-langkah. Tahap-tahap dalam teks prosedur yaitu menentukan topik, yang kedua mengumpulkan sumber informasi, yang ketiga mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan tadi, terus yang keempat menyusun teks prosedur itu secara utuh ya guys. Dan teks prosedur itu memiliki struktur dan kaidah kebahasaan, yaitu bagian strukturnya itu memiliki bagian tujuan. Tujuannya itu berupa judul, berisikan tujuan juga gitu, yang bersangkutan dengan teksnya nanti atau ceritanya nanti. Dan ada juga bagian material. Bagian materialnya ini berisikan bahan-bahan, alat, atau material yang diperlukan nanti dalam teks prosedur tersebut. Dan yang selanjutnya itu bagian langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil dengan sesuai tujuan teks prosedur. Berarti itu yang kita tuh harus menyusun langkah-langkah yang tadi itu kita tulis tujuannya, materialnya apa gitu. Dan teks prosedur itu memiliki kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya itu ada 4 ya guys. Yang pertama itu penanda wawancana, kata ganti atau pronomina. Yang ketiga konjungsi. Yang keempat kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif. Penyusunan teks prosedur itu guys, kita harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks prosedur tersebut. Jadi kita tuh harus pahami semua itu. Dan kalau sudah itu kita harus merevisinya lagi dan yang kita telah susun tadi. Jadi langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks prosedur itu ada langkahnya ya guys. Yang pertama itu menginvestasikan macam-macam, terus membentuk tema kegiatan, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis lurus atau garis besar, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dan dipahami pembaca, mengumpulkan bahan-bahan yang seperti yang saya tadi bilang, kita tuh harus mengumpulkan bahannya, alat-alatnya, dan kita harus mengembangkan kerangka
menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Jadi itu mereka itu bisa baca gitu yang kita buat ini. Adapun langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun, yaitu membaca kalimat demi kalimat. Jadi itu kita tuh nggak boleh berulang kali membaca kalimat tersebut. Yang kedua itu memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Jadi itu kita harus benar-benar baca. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa mengkompromikannya tuh dengan orang yang betul-betul ngerti gitu. Terus yang ketiga itu kita juga harus memeriksa keterpaduan paragraf yang menemukan kesalahan. Nah, jadi itu kita tuh harus lihat dengan betul-betul. Jadi kalau di teksnya itu salah, kita harus merevisinya lagi. Dan kita memperbaiki ketentuan paragraf yang tidak tepat untuk dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu. Jadi kalau misalnya kalimatnya tidak padu, tidak tepat, tidak menambahkan atau membuang kalimat, itu kita bisa memperbaiki atau menambahkannya. Jadi cukup sekian ya yang saya sampaikan tadi, materi yang saya sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang masih belajar juga, dan saya pun juga masih belajar. Jadi mudahan apa yang saya sampaikan tadi kalian bisa paham ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.